Tidak ada dasar yang bicara tentang Petrus itu paus di dalam Alkitab. Even kalau kamu mau bilang bahwa batu karang itu adalah Petrus pun, itu tidak membuktikan bahwa Petrus adalah paus. Itu kamu melakukan kriminal exegesis. Para sarjana, para teolog menganggap bahwa Petrus memang punya otoritas leadership, yes. Jadi dia itu primus inter pares. Salve, berjumpa lagi para sahabat Aku Bangga Katolik. Kali ini kita membahas tentang dasar kepausan Petrus dan para penggantinya yang ada dalam gereja Katolik. Jadi seperti dalam video tadi itu, De King Gadas ini tidak terima ya bahwa Petrus itu adalah paus yang diajarkan di dalam gereja Katolik, dan dia mengutip Matius 16 ayat 16 sampai 19. Namun benarkah bahwa Petrus itu bukan paus seperti yang ada dalam ajaran gereja Katolik? Mari kita lihat. Pertama, sebutan paus. Sebutan paus itu adalah serapan dari bahasa Belanda yang tentunya ini dibawa oleh para misionaris Belanda ke Indonesia. Lalu di dalam bahasa Indonesia digunakanlah kata paus. Kata paus ini juga merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu papa, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan papas. Asal-usulnya itu kebiasaan umat Koptik di Mesir menyapa bapa di dalam keluarga, juga menyebut pemimpin biara itu sebagai bapa. Nah, termasuk Patriark Alexandria disebut dengan bapa atau apa. Santo Athanasius itu sebagai Patriark Alexandria itu dengan gigih mempertahankan menggunakan bahasa atau kata apa dalam rangka untuk melawan bidah Arianisme, membawa sapaan apa ini ke Roma, yang pada saat itu terjadi pengungsian di Roma. Jadi sejak saat itu kata apa menjadi gelar kehormatan, bahkan menjadi gelar resmi untuk uskup Roma. Paus disebut sebagai bapa, yaitu dalam hal bapa rohani kaum umat beriman. Maka paus juga disebut dengan Santo Padre atau Bapa Suci, atau disebut juga dengan Pontifex Maximum atau Imam Agung. Mengapa Petrus disebut paus atau apa atau papa atau papas? Tentu ini berdasar pada kitab suci, bukan hanya dari Matius 16 ayat 16 sampai 19. Tentu kalau hanya menafsirkan Matius 16 ayat 16 sampai 19, tidak ditemukan kata paus dalam perikop itu. Tetapi kalau kita melihat, menyelidiki secara mendalam teks kitab suci, kita bisa melihat dan menemukan bagaimana Petrus itu bisa disebut sebagai paus dalam arti bapa. Tuhan Yesus Kristus, pendiri, kepala, dan dasar hidup gereja, melimpahkan amanatnya, garis bawahi, melimpahkan amanatnya ini kepada dewan para rasul di bawah pimpinan Petrus. Nah, kita melihat dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19, yaitu ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia adalah batu karang, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gerejaku dalam hal ini adalah gerejanya Yesus Kristus, karena Yesus yang mengatakan itu kepada Petrus. Kemudian Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, dan selanjutnya Yesus mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu dari Matius 16 ayat 16 sampai 19. Kemudian teks atau perikop lain, yaitu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi melihat apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus terhadap Petrus, jelas ini menunjukkan bahwa Petrus memiliki keistimewaan, kuasa, amanat, dan keutamaan yang langsung berasal dari Yesus Kristus. Makanya tadi De King Gadas itu mengatakan primus inter pares. Jadi istilahnya De King Gadas ini mengakui Petrus sebagai primus inter pares, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia menolak Petrus
yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan inilah, keutamaan inilah yang membuat Petrus menjadi seorang pemimpin, sebagai bapa, sebagai apa, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai paus. Apa hubungannya dengan paus dalam gereja Katolik saat ini? Paus sekali lagi pada dasarnya itu adalah uskup Roma. Paus mempunyai kedudukan khusus di antara semua uskup yang ada di seluruh dunia. Paus menjadi yang pertama di antara para uskup, yang pertama di antara para uskup. Sama halnya seperti Petrus yang istimewa dan yang utama dari antara para rasul. Maka dia disebut primus inter pares. Sebagaimana Petrus yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, maka Paus melanjutkan peranan Petrus. Dalam hal ini Paus disebut sebagai pemimpin gereja tertinggi di seluruh dunia. Pauslah gembala umat gereja Katolik yang masih bisa ditemukan dalam peziarahan di dunia dan sekaligus menjadi simbol pemersatu seluruh umat Katolik. Dan tentu hal ini sangat sesuai dengan apa yang pernah didoakan atau dikatakan oleh Yesus. Hendaklah mereka bersatu seperti engkau dan aku adalah satu. Jadi Paus menjadi simbol kesatuan umat. Seperti halnya gereja dan Kristus itu satu, di mana Kristus menjadi kepala, gereja menjadi anggotanya. Kalau hanya persoalan tafsir dari Matius 16 ayat 16 sampai 19 tentang kepausan Petrus, saya kira The King Gadas ini terlalu dangkal untuk memahami kitab suci. Paham sampai di sini ya? Salve.